Kita lanjut bahas BTT episode 267. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ucapan dari Hun Husi itu telah membuat seluruh stadion ini berubah menjadi kegemparan. Masing-masing dari 8 klan kuno memiliki satu bagian dari pecahan batu giok dewa kuno Tose. Dan semua klan kuno akan memperlakukannya sebagai harta yang luar biasa serta menyimpannya dengan aman. Bahkan tetua biasa yang berasal dari klan Yao ini tidak akan pernah bisa melihatnya. Hal seperti ini mungkin tidak disadari oleh orang-orang biasa. Namun mereka yang memandang Hun Husi seolah sedang menonton orang gila yang dengan beraninya mengatakan hal seperti itu. Bagaimana mungkin klan Yao akan meminjamkan harta yang sangat berharga kepada klan Hun? Mungkinkah Hun Husi ini tidak tahu apa yang sedang dia lakukan? Sementara Soyen melihat pada Hun Husi dengan raut wajah yang cukup serius. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan orang ini. Dengan Hun Husi mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapan dari klan Yao tidak diragukan lagi. Sama artinya dengan menantang seluruh klan Yao ini. Mengingat kekuatan dari seorang Hun Husi yang berada di tahap bintang 6 Daoseng, tidak mungkin baginya untuk bisa melarikan diri dari tangan klan Yao. Khususnya Yao dan Soyen yang cukup paham dengan kelakuan orang-orang aulat jiwa dan juga klan Hun. Dirinya sekarang menjadi cukup sensitif. Yang kemudian Soyen berkata dengan diri, sebenarnya ada yang tidak beres. Tubuh dari Soyen pun langsung bergerak dan dia kali ini telah muncul di samping dari Yalao. Kemudian Soyen mengatakan, "Guru, kita harus berhati-hati. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Hun Husi." Yalao pun segera menganggukkan kepalanya dan dia memang sudah merasakan Hun Husi ini cukuplah aneh. Raut wajah dari tetua Wan Huo juga telah tampak lebih gelap dan juga serius ketika dia berdiri di langit. Tatapan matanya memandang penuh kemarahan ke arah Hun Husi. Begitu Yao Dan memberikan perintah, maka tetua Wan Huo akan segera memberikan serangan sekuat tenaga untuk memberikan pelajaran terhadap Hun Husi. Yao Dan hanya melihat pada Hun Husi yang berdiri di langit. Kemudian dia mengatakan, "Hun Husi, sebenarnya apa yang kau katakan?" Hun Husi tertawa terbahak-bahak. Lalu dia menjawabnya, "Kepala klan Yao Dan, batu giok dewa kuno Tose adalah sesuatu yang akan membawa bencana, dan itu hanya akan membawa malapetaka jika tetap berada di tangan klan Yao. Serahkan saja padaku sebagai ganti keselamatan dirimu dan juga seluruh orang dari klan ini. Mungkin hal itu akan sedikit lebih baik." Mendengar ucapan dari Hun Husi yang cukup arogan membuat tetua Wan Huo segera mengeluarkan doki dari dalam tubuhnya. Kemudian dia pun berteriak, "Hun Husi, kau bertindak tanpa rasa takut sedikit pun di dalam tempat ini. Dan sekarang pertama-tama aku akan menangkap dirimu, kemudian meminta kepala klan Hunmu untuk datang secara pribadi demi bisa menyelamatkan dirimu." Tubuh dari tetua Wan Huo langsung menghilang dan sekarang dia telah muncul di atas kepala dari Hun Husi, langsung memberikan serangan telapak tangan api yang cukup besar. Sementara Hun Husi ketika menghadapi serangan dari tetua Wan Huo hanya tersenyum. Dia memandang ke arah langit sambil mengatakan, "Sudah hampir waktunya." Api berwarna hitam yang berada di dalam tubuh Hun Husi sekarang telah melonjak, yang dalam sekejap saja kekuatan dari Hun Husi tiba-tiba juga telah naik tingkat. Dia melambaikan tangannya, kemudian bung, bertabrakan dengan tangan api yang dilemparkan oleh tetua Wan Huo. Semua orang pun terkejut ketika melihat tangan api raksasa yang dikeluarkan tetua Wan Huo tiba-tiba saja dilahap habis ketika bersentuhan dengan telapak tangan dari Hun Husi. Detik berikutnya, tubuh dari tetua Wan Huo terkena serangan. Dia langsung muntah-muntah dan tubuhnya dikirim terbang mundur sebelum pada akhirnya mendarat di stadion ini dengan cukup keras. Hun Husi melambaikan tangannya, kemudian dia mengatakan, "Hahaha, aku sudah menemani kalian semuanya untuk bermain-main dalam waktu yang cukup lama. Anggap saja hal itu sebagai bonus." Raut wajah banyak orang yang berada di dalam tempat ini telah berubah menjadi cukup serius ketika mereka menyaksikan bahwa Hun Husi sebenarnya kekuatannya telah berada di bintang 7 Daoseng. Yalao kemudian berkata dengan lembut, "Orang ini sebenarnya telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Jangan bilang bahwa dia benar-benar berniat untuk merebut batu giok dewa kuno Tose yang ada di tangan klan Yao." Raut wajah Soyen sekarang juga tampak serius. Kedua matanya telah melihat tajam ke arah Hun Husi. Sejak awal, Soyen sebenarnya gagal untuk menemukan bahwa Hun Husi telah menyembunyikan kekuatannya terlalu dalam. Hal ini membuat Soyen mengatakan,
Bahkan di dalam kemarahannya, ketika pil embrio direbut, dia sebenarnya telah mampu menekan seluruh kekuatannya. Orang ini benar-benar licik, tapi mungkinkah dia benar-benar ingin merebut batu giok Dewa Kuno Tose yang berada di tangan klan Yao hanya dengan kekuatannya sendiri? Raut wajah dari Yodan sekarang juga tampak lebih gelap. Dia segera berdiri dari tempat duduknya dan secara perlahan melihat ke arah Hun Husi, lalu berkata pada para tetua yang berada di sekitarnya, segera kirimkan sinyal, beritahu klan Yan dan juga klan Lei bahwa kita telah menemukan pelaku asli yang bertanggung jawab atas menghilangnya klan Ling dan juga klan Xi. Semua orang yang merupakan para tetua dari klan Yao ini, raut wajahnya telah berubah menjadi cukup serius. Bahkan tubuhnya kali ini telah gemetaran. Begitu juga yang terjadi dengan Xiaoyan, karena pada akhirnya pelaku yang telah membuat klan Ling dan juga klan Xi menghilang telah muncul di tempat ini. Meskipun ketakutan, para tetua dari klan Yao itu hanya menganggukkan kepalanya. Mereka dengan cepat mengeluarkan sebuah gulungan, kemudian melepaskan fluktuasi spasial yang menyebar di seluruh tempat ini. Namun, ketika fluktuasi spasial itu akan menggumpal menjadi sebuah lubang hitam, tiba-tiba saja langsung menyebar tanpa sebab yang pasti. Banyak orang di dalam klan Yao ketika menyaksikan adegan seperti ini, mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan juga ketakutan. Keributan pada akhirnya telah muncul di seluruh tempat ini. Para prajurit dari klan Yao, mereka semuanya buru-buru terbang ke udara dan berkumpul di tempat ini. Salah seorang tetua dari klan Yao kemudian berteriak dengan keras, "Hun Husi, sebenarnya apa yang telah kau lakukan?" Hun Husi sambil tersenyum, dia pun mengatakan, "Sepertinya sudah selesai. Tidak ada, karena aku baru saja mengunci seluruh wilayah dari klan Yao ini." Keributan pun langsung terdengar. Berbagai ahli yang datang untuk melihat upacara pengobatan, raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup jelek, dan mereka semuanya buru-buru mengeluarkan gulungan spasial untuk dengan cepat merobeknya. Namun hasilnya masih sama. Tidak ada satupun fluktuasi spasial dan juga lubang hitam yang terbentuk di dalam tempat ini. Xiaoyan ketika menyaksikan hal tersebut, dia telah menganggap bahwa ini merupakan sesuatu yang sangat serius. Target sebenarnya dari klan Hun adalah klan Yao. Selain itu, tidak ada yang menyangka bahwa sebenarnya orang dari klan Hun akan datang ketika klan Yao mengadakan upacara pengobatan. Xiaoyan kemudian berkata, sesuatu yang besar sebentar lagi akan terjadi. Raut wajah dari Yodan telah berubah menjadi cukup jelek. Dia menekan cincin penyimpanan yang ada di jarinya dan langsung menghancurkannya menjadi debu. Cincin ini secara khusus bisa mentransfer fluktuasi spasial kepada pimpinan klan Yan dan juga pimpinan klan Lei, karena hanya mereka bertiga yang memiliki cincin seperti itu. Hun Husi ketika melihat apa yang dilakukan oleh Yodan hanya tertawa sambil berkata, "Kepala klan Yodan, kau tidak perlu menyanyiakan usahamu. Fluktuasi spasial yang telah dipecahkan dari cincin penyimpanan milik Yodan kali ini hanya berputar-putar saja di seluruh tempat ini tanpa bisa membentuk sebuah lubang hitam." Melihat adegan seperti itu membuat Yodan benar-benar tidak berdaya. Detik berikutnya, dia melihat pada Hun Husi, kemudian mengatakan, "Hun Husi, klan Yao milikku dan juga klan Yan telah membangun terowongan spasial. Jika mereka telah menemukan bahwa terowongan itu menghilang, mereka pasti akan tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada klan Yao milikku. Dan klanku pasti tidak akan duduk diam untuk menonton ketika berita ini menyebar. Jika 4 klan kuno kita bergandengan tangan, maka klan Hun milikmu akan dihancurkan." Mendengar ucapan dari Yodan itu membuat Hun Husi segera tertawa sambil mengatakan, "Klan Hunku bahkan mampu melenyapkan klan Ling dan juga klan Xi tanpa diketahui oleh klanku. Dan secara alami, kita juga akan bisa membuat klan Yao milikmu secara diam-diam menghilang dari dunia." Tubuh Yodan secara perlahan naik ke udara. Aura menakutkan dari seorang bintang 7 doseng kini telah disebarkan dari dalam tubuhnya, yang kemudian dia mengatakan, "Apakah kau yakin hanya dengan kekuatanmu sendiri akan bisa melenyapkan seluruh klan Yao milikku?" Banyak para tetua dan juga orang-orang dari berbagai sekte yang datang tempat ini menjadi penonton. Mereka buru-buru berteriak, "Tetua Hun Husi, ini merupakan masalah antara klan Hun dan juga klan Yao. Tidak ada hubungannya dengan kita sebagai orang luar. Aku harap kau menunjukkan belas kasihan dan mengizinkan kita untuk pergi. Suatu saat nanti kita akan membalas kebaikanmu di masa depan."
Mendengar ucapan dari orang-orang itu membuat Hun Husi segera tersenyum, kemudian mengatakan, "Baiklah, mereka yang bukan berasal dari klan Yao bisa pergi sekarang juga, dan aku tidak akan pernah menghentikan kalian." Raut wajah dari banyak orang telah terlihat cukup senang. Mereka kemudian mengatakan, "Terima kasih banyak tetua Hun Husi." Dalam sekejap, tubuh dari banyak orang itu telah langsung berbalik untuk meninggalkan tempat ini. Sementara Xiaoyan hanya mengernyitkan dahinya ketika melihat banyak orang telah pergi. Dia mengetahui bahwa klan Hun tidak akan pernah membiarkan satupun orang lolos dari dalam tempat ini. Mereka tidak akan pernah meninggalkan jejak apapun. Baru saja Xiaoyan berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ada sebuah cahaya hitam yang tidak terhitung jumlahnya telah turun dari langit. Dan banyak orang yang telah pergi sekarang dalam sekejap saja berteriak dengan penuh kesakitan. Tubuhnya juga langsung lenyap begitu saja. Sebagian orang yang baru saja akan meninggalkan tempat ini, mereka pun sangat terkejut ketika bisa melihat api hitam yang benar-benar luar biasa telah muncul entah dari mana. Akhirnya api hitam itu pun menyebar ke seluruh tempat ini dan membuat tempat ini menjadi gelap gulita. Xiaoyan ketika melihat api hitam itu telah muncul, dia pun segera mengatakan sebenarnya itu merupakan api pelahap ketiadaan yang asli. Xiaoyan di dalam tubuh Xiaoyan juga langsung membuka matanya dengan raut wajah yang cukup suram. Jelas dia telah merasakan bahaya yang luar biasa. Sementara Hun Husi yang masih berdiri di langit, sekarang ada api hitam mengerikan yang telah berdiri di belakangnya. Dia pun sambil memandang ke arah Yaodan, Hun Husi tersenyum, kemudian mengatakan, "Yaodan, aku merasa cukup terhormat untuk memberikan pengumuman bahwa kau dan juga seluruh orang-orang klan Yao milikmu sekarang sudah selesai." Api hitam telah menyelimuti seluruh tempat ini dan semua orang bisa merasakan bahwa dogi di dalam tubuh mereka secara perlahan mulai menghilang dengan tidak jelas, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat terus-menerus melahap dogi di dalam tubuh mereka. Hal seperti ini telah membuat banyak orang cukup ketakutan. Mereka yang mencoba melarikan diri sebelumnya juga menyadari bahwa tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Oleh karenanya, seluruh tempat ini telah berubah menjadi kegemparan. Tidak ada yang menyangka bahwa upacara pengobatan dari klan Yao akan berubah menjadi momen menakutkan seperti ini. Tangan dari Xiaoyan kemudian mendarat di bahu dari Yalo. Api merah muda telah menutupi mereka berdua. Kemudian Xiaoyan mengatakan, "Guru, hati-hatilah. Seluruh tempat ini sebenarnya telah dipenuhi dengan api pelahap ketiadaan yang cukup kecil. Bahkan dogi tidak akan bisa memblokir benda ini." Berdasarkan penglihatan dari Xiaoyan, dia telah menemukan banyak bintik-bintik berwarna hitam telah menyebar ke seluruh tempat ini dan menempel di tubuh dari banyak orang. Bintik-bintik cahaya hitam itulah yang telah menyedot seluruh dogi yang berada di dalam tubuh orang-orang di dalam tempat ini. Bahkan hal itu tidak akan pernah bisa diblokir menggunakan dogi sendiri. Yalau kemudian berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Sepertinya seluruh tempat ini telah benar-benar tersegel. Klan Hun tidak berniat membiarkan siapapun bisa pergi hidup-hidup." Xiaoyan hanya mengurutkan keningnya sambil mengatakan, "Apakah orang-orang ini pada akhirnya telah selesai berakting setelah mereka diam begitu lama?" Yalau dengan nada suara yang cukup kesal, diam jawabnya, "Sepertinya profil rendah yang telah disimpan klan Hun dalam periode waktu ini terkait dengan masalah hari ini. Mereka saat itu juga sangat pendiam ketika klan Ji menghilang dari dunia." Awalnya Yalau berpikir bahwa ketika klan Yao, klan Yan, dan juga klan Ji membentuk aliansi, mereka telah menyebabkan klan Hun tidak berani bertindak sembarangan. Namun tidak diduga, mereka masih gagal memblokir rencana buruk yang dilakukan oleh klan Hun ini. Xiaoyan sambil menganggukkan kepalanya, dia mengatakan, "Tidak heran klan Hun tidak mengirimkan ahli apapun. Meskipun melihat aliansi rumah langit kita menghancurkan aula cabang mereka, kemungkinan meskipun mereka berhati-hati terhadap klan Gu, namun mereka juga telah melakukan persiapan untuk memberikan serangan terhadap klan Yao." Yalau kemudian bertanya, "Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan untuk saat ini?" Xiaoyan pun menjawab dengan nada suara yang cukup serius, "Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu dan juga mengamati situasinya dengan baik."
Jika klan Hun benar-benar melakukan serangan yang besar, maka klan Yao ini pasti akan langsung membalasnya. Dan pada saat itu, kita akan mengambil kesempatan untuk bisa melarikan diri dari dalam tempat ini. Zhou Yan tidak memiliki pemikiran untuk menyelamatkan klan Yao. Karena Zhou Yan bahkan tidak mampu mengurus dirinya sendiri, maka dia tidak ingin ikut campur lebih dalam tentang apa yang dialami oleh klan Yao sekarang. Apakah klan Yao bisa mengatasi bencana besar yang telah menimpa mereka? Semuanya tergantung pada nasib mereka sendiri. Yalao yang mendengar ucapan dari Zhou Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya, meskipun dia juga merupakan anggota dari klan Yao. Namun perasaan dari Yalao terhadap klan ini sudah cukup tipis setelah dirinya dibuang dari klan Yao. Yao Dan yang berdiri di langit, raut wajahnya telah berubah menjadi cukup suram. Dia kemudian berkata dengan nada suara yang cukup tegas, "Semua anggota klan Yao, dengarkan aku. Aktifkan formasi transformasi surga dari klan Yao." Hati seluruh anggota dari klan Yao ini bergetar ketika mendengarkan ucapan dari Yao Dan. Mereka mengetahui bahwa formasi transformasi surga klan Yao merupakan formasi penjaga, dan ini pertama kalinya diaktifkan semenjak zaman kuno. Dari sini, semua orang bisa mengetahui bahaya besar macam apa yang telah menimpa klan Yao ini. Para tetua buru-buru mengeluarkan doki dan juga mengubah segel yang ada di tangan mereka. Sekarang banyak pilar cahaya telah ditembakkan dari dalam tubuh masing-masing tetua yang langsung melesat ke arah langit untuk membentuk sebuah formasi yang cukup besar. Seluruh bahan obat-obatan yang ada di bawah sana dalam sekejap saja telah berubah menjadi cukup layu ketika formasi ini telah terbentuk, dan energi yang besar serta tekanan yang luar biasa telah dimunculkan dari dalam formasi. Pada saat ini, seluruh anggota dari klan Yao juga telah mengeluarkan doki dari dalam tubuh mereka yang dimasukkan ke dalam formasi untuk memberikan tambahan kekuatan. Pada akhirnya, tekanan dari formasi besar itu pun sekali lagi telah diperkuat. Zhou Yan yang melihat formasi tersebut, dia hanya bisa mengatakan, sungguh tekanan yang sangat mengerikan, dan tekanan semacam ini sebanding dengan seseorang yang berada di bintang 8 dosen. Fondasi dari klan Yao memang luar biasa. Ekspresi di raut wajah Yalao sekarang telah berubah menjadi cukup rumit ketika dia melihat pada formasi besar yang telah muncul di langit, yang kemudian Yalao mengatakan ini merupakan formasi penjaga dari klan Yao dan itu tidak pernah diaktifkan selama ini. Sungguh tidak terduga bahwa sekarang akhirnya digunakan. Ada desas-desus mengatakan bahwa formasi besar ini telah diciptakan oleh leluhur yang merupakan pendiri dari klan Yao, dan jejak jiwanya juga telah ditinggalkan di dalam formasi tersebut. Jika diaktifkan, mungkin kekuatan dari formasi akan bisa memblokir Hun Husi dan juga api hitamnya. Wajah Zhou Yan telah berubah menjadi cukup serius ketika mengetahui bahwa sebenarnya formasi ini diciptakan oleh leluhur dari klan Yao. Bukankah berarti itu merupakan seseorang yang berdiri di tahap Dodi? Sementara Hun Husi yang melihat formasi besar telah muncul di langit, dia sekarang hanya bisa tertawa sambil mengatakan, apakah ini merupakan formasi penjaga dari klan Yao? Kekuatannya memang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan klan Ling dan juga klan Xi. Tubuh dari Hun Husi segera berbalik ke arah belakang. Dia membungkuk ke arah api hitam yang ada di belakangnya sambil mengatakan, Tuan pelahap, mungkin sudah saatnya bagimu untuk turun tangan sendiri dan menghancurkan formasi ini. Setelah Hun Husi mengatakan hal tersebut, api hitam yang ada di belakangnya pun langsung bergejolak. Dan hal itu berubah menjadi sosok manusia hitam. Tubuh dari manusia hitam ini dipenuhi dengan kekuatan melahap yang sangat mengerikan. Dia langsung menghentakkan kakinya dan seluruh api hitam yang ada di dalam tempat ini langsung bergelombang, menimbulkan suara-suara yang cukup aneh, seolah-olah mereka semuanya telah menyambut kedatangan dari sang raja. Tatapan mata Zhou Yan ketika melihat sosok hitam yang seperti iblis, dia pun jantungnya langsung berdebar-debar. Kemudian Zhou Yan mengatakan, sebenarnya itu merupakan api pelahap ketiadaan yang asli. Sementara Yalao hanya bisa melihat pada Zhou Yan sambil berkata, api pelahap ketiadaan sebenarnya juga telah mampu membentuk roh api surgawinya sendiri. Bahkan hal ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan roh api surgawi milik Zhou Yan yang merupakan seorang bayi. Zhou Yan kemudian mengatakan, aura yang sangat menakutkan, bahkan
sosok hitam itu jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Yaodan. Ini merupakan pertama kalinya Soyan bertemu dengan api surgawi yang benar-benar kuat. Kemungkinan sosok dari api pelahap ketiadaan ini telah ada dalam jangka waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan api teratai pemurni iblis. Sosok hitam yang seperti dewa iblis hanya memandangi seluruh orang yang ada di dalam tempat ini. Detik berikutnya dia melihat pada formasi besar yang ada di langit. Dia mengayunkan tangannya dan banyak api hitam telah bergejolak, kemudian berubah menjadi hujan api hitam yang sekarang telah turun dari langit untuk menuju pada formasi besar dan memberikan serangan dari segala arah. Asap-asap putih kali ini telah meletus dari formasi besar ketika terkena hujan api yang berwarna hitam, dan semua orang bisa merasakan bahwa energi yang berada di dalam formasi itu sebenarnya sedang dilahap oleh hujan api hitam. Sosok yang seperti dewa iblis hitam itu pun kemudian mengatakan, "Clan Yao, kalian mungkin masih bisa bertahan jika menyerah saat ini juga, dan aku mungkin juga akan membiarkan kalian untuk tetap hidup." Mendengar ucapan seperti ini, raut wajah Yaodan telah menunjukkan sebuah keganasan yang kemudian dia berteriak, "Tidak akan mudah untuk melenyapkan klan Yao milikku." Dari dalam tubuh Yaodan kemudian mengeluarkan sebuah cahaya yang cukup terang, dan hal tersebut membuat seluruh pegunungan obat ini juga langsung mengeluarkan cahaya yang kemudian dimasukkan ke dalam formasi. Soyan bisa melihat bahwa cahaya-cahaya itu sebenarnya merupakan banyak pil obat yang dituangkan ke dalam formasi yang ada di atas sana. Tampaknya klan Yao telah sepenuhnya menggunakan seluruh koleksi obat-obatan mereka untuk memperkuat formasi Yaodan. Kemudian dia berkata sekali lagi, "Puluhan ribu pil pembentuk langit atas nama pil leluhur pendiri klan Yao, tolong tunjukkan dirimu." Ketika banyak pil obat dimasukkan ke dalam formasi besar yang ada di langit, hal itu segera berubah menjadi energi yang luar biasa yang langsung bergabung dengan formasi tersebut. Tangan dari Yaodan segera membentuk sebuah segel, kemudian dia berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Leluhur pendiri klan Yao, tolong muncullah." Setelah teriakan itu terdengar, sebuah pusaran yang cukup besar telah muncul di tengah-tengah dari formasi, dan di saat yang sama, aura yang cukup kuno juga telah secara perlahan menyebar dari dalam pusaran tersebut. Sebelum pada akhirnya, sosok ilusi kini telah muncul di tengah-tengah dari pusaran, dan itu merupakan leluhur pendiri dari klan Yao ini. Suara dengungan bisa didengarkan dari dalam tubuh masing-masing orang yang berasal dari dalam klan Yao. Jiwa mereka bergetar dengan hebat ketika melihat kemunculan dari sosok ilusi di formasi tersebut, dan tekanan yang luar biasa yang berasal dari garis keturunan membuat banyak orang dari dalam klan Yao ini pada akhirnya langsung berlutut. Para tetua tanpa sadar telah meneteskan air mata yang kemudian mereka mengatakan, "Leluhur pendiri." Ekspresi dari Soyan sekarang telah tampak serius ketika melihat kemunculan dari sosok tersebut, yang kemudian Soyan mengatakan, apakah itu sebenarnya merupakan sisa jiwa dari leluhur pendiri klan Yao? Soyan bisa merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa telah muncul hanya dari sisa pecahan jiwa itu. Sangat sulit membayangkan betapa kuatnya orang ini ketika dia masih hidup, karena dia merupakan elit Dodi yang asli. Tubuh Yalo yang berada di samping dari Soyan juga bergetar ketika melihat sosok dari ilusi yang berada di tengah-tengah formasi. Dia memiliki rasa takut dan juga hormat yang besar terhadap sosok tersebut. Sementara tatapan mata dari Hun Husi sekarang telah terlihat cukup serius. Dia bisa merasakan tekanan luar biasa mengerikan dipancarkan dari sosok itu, dan hal ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan klan Ling dan juga klan Shi. Manusia bertubuh dewa hitam melihat kemunculan dari sosok ilusi klan Yao kemudian mengatakan, ternyata itu adalah Yaodi. Sayangnya, ahli pamungkas dari zaman kuno saat itu sekarang hanyalah sisa pecahan jiwa. Yaodan segera berlutut di langit, dan dia kemudian mengatakan, "Leluhur pendiri klan Yao, tolong berkatilah klan Yao kita ini." Sosok ilusi yang berada di tengah-tengah formasi ketika mendengar teriakan dari Yaodan hanya bisa bergumam, "Klan Yao, sebenarnya kalian telah benar-benar menurun sampai sejauh ini." Ekspresi malu telah muncul di raut wajah dari Yaodan ketika mendengar ucapan dari leluhurnya. Namun, Yaodan tidak bisa menampik fakta tersebut. Selanjutnya, tatapan mata dari Yaodi melihat pada dewa hitam
kemudian mengatakan, sebenarnya kau merupakan api pelahap ketiadaan. Seolah-olah mereka telah bertemu pada zaman kuno. Sosok dewa hitam sambil melihat pada Yaudi, kali ini dia mengatakan, tanpa ingatan yang utuh dan juga tanpa jiwa yang utuh, keadaanmu hanya seperti sebuah boneka. Yaudi, sebenarnya kau telah berubah menjadi keadaan seperti ini, namun itu juga cukup bagus. Dengan menangkap pecahan jiwamu ini, setidaknya akan bisa melampaui 1 juta jiwa yang utuh ketika kita melakukan perburuan. Setelah mengatakan hal tersebut, tangan dari sosok dewa hitam segera diulurkan, yang kemudian ditutupi oleh simbol-simbol hitam yang aneh. Sebuah energi dari api hitam telah meluncur, yang kemudian berubah menjadi jari hitam raksasa. Hal ini akan memberikan tekanan pada formasi yang ada di bawahnya. Raut wajah dari banyak orang telah berubah menjadi cukup pucat ketika melihat kekuatan dari jari hitam yang sangat menakutkan. Dan baru saja jari hitam itu akan menghantam formasi besar yang ada di bawahnya, Yaudi tiba-tiba saja mengangkat tangan, dan sebuah kuali raksasa sekarang telah muncul untuk langsung memblokir serangan dari jari hitam raksasa. Akhirnya, dar! Gelombang ledakan yang luar biasa pun menyebar di dalam tempat ini. Beberapa individu yang lebih lemah langsung muntah-muntah. Mereka juga merasakan sakit luar biasa dari dalam telinga, bahkan membuat mereka langsung menutupi telinga itu dengan penampilan yang cukup menyedihkan. Jari hitam besar pada akhirnya dihancurkan, namun kuali raksasa sekarang juga telah berubah menjadi cukup ilusi. Sosok dari Yaudi saat ini juga telah tampak lebih pucat. Jelas dia telah menghabiskan banyak energi. Dewa hitam yang merupakan api pelahap ketiadaan hanya tertawa ketika melihat serangannya telah dihancurkan, yang kemudian dia berkata, berapa kali pecahan jiwa sepertimu bisa menghalangi seranganku? Detik berikutnya, dia telah membuat sebuah segel dan banyak jari hitam sekali lagi diluncurkan dari langit. Hal ini terus-menerus memberikan pukulan pada kuali besar yang telah melayang di bawahnya. Beberapa garis retakan pada akhirnya telah muncul di kuali raksasa tersebut. Melihat hal seperti ini, Yao Dan tiba-tiba saja berteriak, semua orang dari klan Yao, keluarkan Doki dari dalam tubuh masing-masing dan masukkan ke dalam formasi besar. Tanpa basa-basi lagi, seluruh anggota dari klan Yao mengeluarkan Doki yang kemudian dituangkan ke dalam formasi besar tersebut. Kuali yang tadinya memiliki retakan sekarang telah utuh kembali. Hal ini menghancurkan banyak jari yang telah menyerangnya dan kemudian melesat menuju sosok dewa hitam yang merupakan tubuh dari api pelahap ketiadaan. Melihat hal seperti itu, raut wajah dari Hun Husi telah terlihat cukup jelek. Tubuhnya buru-buru bersembunyi di balik api pelahap ketiadaan. Sementara raut wajah dari api pelahap ketiadaan masih terlihat cukup tenang, yang kemudian dia mengatakan, kau sebenarnya memiliki kekuatan dari klan Yao, namun aku juga punya. Dia melambaikan lengan bajunya. Seluruh alam Yao ini pada akhirnya mulai bergetar, dan semua orang terkejut ketika melihat ada sekelompok api hitam telah muncul dari luar formasi. Akhirnya hal itu telah masuk ke dalam api hitam yang ada di langit. Banyak teriakan-teriakan menyedihkan juga langsung bergema di seluruh tempat ini. Raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi cukup drastis ketika melihat sekelompok cahaya hitam masuk ke dalam api hitam, dan Xiaoyan kemudian mengatakan sebenarnya itu merupakan warga keturunan klan Yao. Mereka semuanya telah tersedot masuk ke dalam api hitam yang ada di langit, dan kemudian tubuhnya langsung berubah menjadi ketiadaan. Xiaoyan mengepalkan tinjunya sambil berkata, metode yang digunakan oleh klan Hun benar-benar kejam. Mereka bahkan tidak membiarkan warga keturunan untuk bisa pergi dari tempat ini, karena Xiaoyan mengetahui setidaknya ada jutaan warga keturunan dari alam Yao ini. Mereka semuanya telah dilenyapkan oleh api pelahap ketiadaan. Sementara adegan seperti itu telah membuat Yao Dan sangat marah. Dia mengepalkan tinjunya yang kemudian berteriak dengan keras, klan Hun, mulai hari ini kalian akan menjadi musuh yang tidak pernah bisa dimaafkan oleh klan Yao milikku. Api pelahap ketiadaan yang ada di langit mengabaikan teriakan dari Yao Dan. Dia kemudian mengepalkan tinjunya dan sebuah bola merah telah terbentuk. Hal itu segera membengkak dengan kecepatan tinggi. Anggota klan Yao bisa dengan jelas merasakan aroma yang cukup familiar dari bola merah itu, karena sebenarnya di dalamnya ada esensi dari seluruh warga keturunan klan Yao. Api pelahap ketiadaan melambaikan lengan bajunya, bola merah pun melesat yang kemudian bertabrakan dengan kuali milik Yaudi. Pada akhirnya, dar! Ledakan yang sangat besar pun telah muncul di langit, dan sekarang tempat ini dipenuhi oleh cairan-cairan merah.
yang seperti hujan. Banyak orang hanya bisa bersedih karena cairan-cairan merah itu merupakan esensi dari warga keturunan klan Yao yang telah dilenyapkan oleh api pelahap ketiadaan. Sebuah energi yang sangat menakutkan yang telah menghantam koali raksasa itu pada akhirnya membuat koalinya tidak mampu bertahan lagi, yang kemudian meledak. Sisa-sisa dari kekuatan pemusnah langsung menyerbu pada formasi yang ada di bawahnya. Hal seperti ini telah membuat formasinya langsung bergetar dengan hebat dan energinya seolah-olah langsung menyebar. Raut wajah banyak orang di dalam tempat ini telah berubah menjadi cukup pucat ketika mereka melihat pada formasi besar yang telah memiliki sebuah retakan. Kemudian mereka pun mengatakan sebenarnya formasi besar itu akan segera hancur. Mereka tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya formasi yang terbentuk oleh seluruh kekuatan gabungan dari klan Yao tidak mampu menahan serangan yang diluncurkan oleh api pelahap ketiadaan. Sosok ilusi dari Yaodi yang berada di tengah-tengah formasi ketika menyaksikan adegan seperti ini, dia hanya bisa mengatakan semua orang dari klan Yao bencana hari ini tidak bisa dihindari. Setelah mengatakan hal tersebut, sosok dari Yaodi keluar dari dalam formasi. Dia berubah menjadi sebuah sinar cahaya yang dengan cepat menembus api hitam dan akan memberikan serangan pada tubuh asli dari api pelahap ketiadaan. Melihat apa yang dilakukan oleh Yaodi, api pelahap ketiadaan itu hanya bisa mengatakan, "Kau sebenarnya hantu tua sialan, ingin menghilang dari dunia ini." Setelah mengatakan hal tersebut, api pelahap ketiadaan pun mengeluarkan sebuah api hitam yang sangat mengerikan dari dalam tubuhnya, yang kemudian melesat ke segala arah. Pada akhirnya, duar! Sosok dari Yaodi benar-benar bertabrakan dengan sosok api hitam yang merupakan tubuh asli dari api pelahap ketiadaan. Kali ini, seluruh orang yang berasal dari klan Yao bisa merasakan ada sesuatu yang telah menghilang dari dalam tubuh mereka, dan itu berasal dari garis keturunan klan Yao. Yaodan yang berada di langit langsung menangis. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang kemudian tubuhnya terasa cukup lemas sambil berkata, "Leluhur pendiri klan Yao." Retakan yang besar pada akhirnya telah muncul di formasi dan akhirnya boom! Formasi itu pun benar-benar hancur karena saat ini sudah kehilangan sisa jiwa dari Yaodi, maka formasinya tidak mampu bertahan kembali. Dalam sekejap, hal itu telah lenyap dari tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah klan Yao bisa lolos dari bahaya yang ada di hadapan mereka? Karena sebenarnya sosok dari Yaodi yang merupakan leluhur mereka telah hancur, dan tubuh dari api pelahap ketiadaan yang asli juga telah ada di tempat ini. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.